Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita mendengarkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari di pagi hari berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bapak dan ibu sekalian, bahwasanya bukan tanpa alasan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa meminta ilmu yang bermanfaat. Karena betapa banyak orang yang memiliki ilmu akan tetapi tidak membawa manfaat bagi dirinya, apalagi untuk orang lain. Termasuk dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka sangat-sangat tahu bahwasanya nanti akan ada Rasul terakhir, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi karena dengki, akhirnya ilmu yang diketahuinya tidak bermanfaat untuk dirinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar umatnya selalu berdoa di pagi hari dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Bagaimana maksud ilmu yang bermanfaat? Yaitu bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Dengan ilmu itu dia bisa mengamalkan ilmunya, dia memahami tentang sunnah, dia memahami tentang syariat, dan kemudian dia melaksanakan sunnah tersebut, melaksanakan syariat dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah ia melaksanakan, ia sampaikan kepada orang lain, supaya orang lain juga memahami sunnah, supaya orang lain memahami syariat. Inilah yang dimaksud ilmu yang bermanfaat. Jadi bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang kedua, warizqan thayyiban. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar diberi rizki yang thayyib, rizki yang halal. Karena dengan rizki yang halal inilah segala sesuatu menjadi nikmat. Dan jika rizki dicapai dengan yang haram, maka sudah pasti yang pertama, ilmu tidak akan masuk kepada orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Ilmu tidak akan memberi manfaat kepada seseorang yang selalu mengkonsumsi sesuatu yang haram. Jadi makanan yang halal ini sangat berpengaruh sekali kepada ilmu. Makanan yang haram ini sangat berpengaruh sekali pada amalan seseorang. Sehingga Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar Allah memberikannya rizki yang thayyib, rizki yang halal. Sehingga dengan halalnya rizki itu, amalan-amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ya, jelas wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Jadi amal yang diterima ini adalah upaya dari seseorang yang berilmu dan upaya dari seseorang memakan makanan yang halal. Ketiganya berhubungan erat. Kalau seseorang ilmunya mau bermanfaat, kalau seseorang itu amalnya mau diterima, ya dia harus memakan makanan yang halal. Jadi ketiga doa ini adalah 3-in-1, satu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita menginginkan ilmu yang bermanfaat,
harus memakan makanan yang halal, makan makanan yang thayyib, secara otomatis insya Allah amalannya pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau seseorang dia tidak berilmu, kemudian makanannya sembarangan, maka amalannya pun tidak akan diterima oleh Allah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ya tidak butuh amalan seseorang kecuali yang baik-baik. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha baik dan Dia Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik. Maka perhatikanlah kaum muslimin, makanan yang kita makan jangan sampai makanan masuk ke dalam tubuh kita sesuatu yang haram, sehingga ilmu kita akan bermanfaat dan amalan kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.